إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله إليكم أيها الأحبة أيها الإخوة في الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد في هذا اللقاء الذي نسأل سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يجمعنا وإياكم بما يقال فيه، وأن يكتبنا وإياكم في المتجالسين فيه والمتحابين فيه الذين وجدت محبة الله لهم. وهذا اللقاء في مدينة جاكرتا بلاد إندونيسيا مع إخواننا وأحبتنا في السنة والجماعة، الإخوة السلفيين، حملة الشريعة النقية الصافية، حملة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تركنا عليه، والذي أوصانا به، والذي لن نضل ما دمنا عليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الطريق. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita pun beristighfar, meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari segala kejahatan diri kita dan dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada yang akan memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam kepadanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Allah ciptakan darinya pasangannya. Allah sebarkan darinya
banyak kaum lelaki dan wanita, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta kepadanya, dan karena meminta kepadanya untuk tersambungnya hubungan silaturahmi di antara kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang lurus. Dengannya Allah akan benahi amal perbuatan kalian. Dengannya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah bahagia dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Aku memuji kepada Allah karena ialah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di masjid ini. Aku bertemu, aku ditemukan dengan saudara-saudaraku fillah, orang-orang yang aku cintai. Aku memohon kepada Allah agar memberkahi pertemuan kita ini. Aku memohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk dari orang-orang yang saling mencintai karenanya. Acara kita pagi ini, di tempat ini, di kota ini, kota Jakarta, di mana aku dipertemukan dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku cintai karena Allah, para salafiyin, mereka yang membawa syariat Islam yang suci dan mulia, mereka yang mengemban sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan untuk umatnya, yang beliau wasiatkan untuk umatnya. Maka kita meminta kepada Allah untuk dikokohkan, diteguhkan, dan diberikan istiqamah terus di atasnya. وما سمعتم حفظكم الله في مقدمة الكلام من قول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه هي خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه في كل شأنه. إذ جاء في بعض الروايات إنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، وهي مشتملة في مقاصد الشريعة كلها. ويحصل بنا طلبة العلم ودعاة إلى الله أن نعلمها الناس، وأن نعلمها أبناءنا ونساءنا ومن حولنا، لأنها كما سمعتم تضمنت مقاصد الإسلام. Seperti yang telah kalian dengar bersama, semoga Allah menjaga kalian semua. Pada muqaddimah di atas, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan yang berikutnya, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita meminta ampunan hanya kepadanya.
dan selanjutnya muqaddimah yang ma'ruf. Ini merupakan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap para sahabat beliau dalam segala urusan mereka. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Rasulullah ajarkan khutbah hajah ini kepada mereka seperti beliau ajarkan surat-surat Al-Quran kepada mereka. Hal itu karena khutbah hajah ini terkandung di dalamnya tujuan-tujuan besar syariat, maka pantas kiranya kita sebagai seorang dai mengajarkan ini pula kepada umat manusia. Kita ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena khutbah hajah ini benar-benar mengandung maksud dan tujuan-tujuan besar yang ada dalam syariat yang mulia ini. الفتن في آخر الزمان كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث أنها تكثر فيه الفتن ويكثر الجهل ويقل العلم ولا عاصم لنا ولا مجدي لنا هذه الفتن وهذه الأحداث التي تبعد المسلم عن دينه إلا بلزوم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الصالح لزوما صادقا ولا دليل ولا موجه ولا مرشد لنا إلى هذا السبيل إلا ورثة الأنبياء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوصاف دقيقة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد الأحاديث التي يصف لنا ورثة الأنبياء، قال صلوات ربي وسلامه عليه: يحمل هذا العلم الذي نصره الأنبياء، يحمل هذا العلم من كل خلف من كل شيء عدوله، والعدول هم الثقات الأمناء المنزهون المبرؤون من النقائص التي تستوجب رد ما يحملونه وما يدعون اليه. فلا بد ان يكون العالم الذي هو من ورثة الانبياء لا بد ان يكون عدلا، والعداله لها شروط اعظمها ان يكون مطبقا لنصوص الكتاب والسنة في نفسه، فلا يكون مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في أقواله وفي أفعاله وفي مظهره، ولا يأتي شيئا من النقائص، فإن فعل ذلك فإنه قد خاب العدالة، ولا ينبغي أن يخالفه العلم. إذا أول شرط أو أول وصف لورثة الأنبياء أنهم عدول. الوصف الثاني tidaklah samar bagi kita semua bahwa kita berada di zaman fitnah, kita berada di akhir zaman, sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, bahwasanya di akhir zaman
terjadi banyak fitnah, banyak kejahilan, dan semakin sedikit ilmu padanya, dan tidak ada yang melindungi kita dari kejahatan-kejahatan fitnah ini, dari sekian kejadian yang ada, yang mana setiap kejadian, setiap problem, permasalahan dan fitnah semakin saja menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Tidak ada yang melindungi kita dari semua itu kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh rahimahumullah, berpegang teguh dengan benar dan jujur adanya. Dan perlu kita ketahui bersama, tidak ada yang bisa membimbing kita, tidak ada yang bisa mengarahkan kita untuk memahami jalan ini, kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman salaf, kecuali pewaris para nabi. Merekalah yang mengarahkan dan menunjukkan jalan kepada kita. Mereka orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat kepada mereka dengan sifat yang sangat membedakan mereka dari yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang sifat-sifat mereka, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan tetap ada orang-orang yang membawa ilmu ini di setiap masa, di setiap generasi. Mereka adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanat, mereka yang terbebas, tersucikan dari segala celaan dan kekurangan, yang karena celaan-celaan tersebut, karena kekurangan-kekurangan tersebut tertolak karenanya ilmu yang tersampaikan darinya. Maka ilmu ini, ilmu para nabi, warisan para nabi, dipikul, dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang terpercaya dan amanat. Maka wajib bagi setiap alim untuk menjadi adil, orang yang terpercaya dan amanat. Orang yang terpercaya, orang yang amanat, padanya ada beberapa syarat. Yang terbesar dari syarat-syarat itu, yang terpenting, yang pertama, dia haruslah menjadi orang yang menerapkan nas yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, mengamalkan itu pada dirinya, sehingga dia tidaklah menyalahi perintah-perintah Allah, tidaklah menyalahi ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyalahi itu dalam perkataannya, tidak menyalahi itu dalam perbuatannya, tidak menyalahi itu dalam sikap, tindak tanduknya dan penampilannya. Dia pun adalah orang yang tidak melakukan kekurangan dan hal-hal yang tercela yang karenanya bisa merusak kepercayaan pada dirinya, yang dengan itu tidaklah terambil ilmu darinya. فإذا رأينا من ينتسب إلى العلم ويصدره البعض للمسلمين على أنه عالم وهو مخروم العدالة، فلا يطبق السنة في نفسه ولا في أقواله وأفعاله، ولا يرجع بفتاويه إلى المسلك الطويل الكتاب والسنة فهم سلف الأمة الصالح لهذين المصدرين، فإن هذا لا يؤخذ منه العلم ولا يصدر للناس، لأن أول
الأوصاف النبوية في وصف ورثة الأنبياء كان يختلف، وهو العدالة. فكل من أحدث في دين الله أو لم يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا فإنه غير مؤهل لأن يكون عالما حاملا لميراث النبوة. Dengan demikian, apabila kita melihat seseorang yang menisbatkan diri kepada ilmu, teranggap atau dianggap sebagai seorang alim, atau kemudian dia diposisikan oleh sebagian orang sebagai orang alim, berfatwa dan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, sementara kepercayaan pada dirinya telah rusak dikarenakan dirinya tidak mengamalkan sunnah, dirinya tidak menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap perbuatannya maupun perkataannya, di mana orang yang semacam ini tidaklah kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah dalam fatwanya maupun dalam segala yang ia sampaikan, dalam segala yang ia perbuat, tidak kembali kepada salafus saleh, yang semacam ini tidaklah pantas diambil ilmu darinya karena telah rusak syarat pertama yang Rasulullah sebutkan tentang orang-orang yang membawa ilmu syariat ini, pewaris para nabi. Al-adalah, kepercayaan telah hilang pada dirinya, maka dia bukan tipe seorang alim, bukan tipe seorang alim yang terpercaya yang bisa diambil ilmu darinya. الوصف الثاني لحملة الميراث النبوي ورثة الأنبياء يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف العدول. العدالة هذا الوصف الأول. الوصف الثاني ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن من أوصافهم الخاصة أنهم يجبون عن هذا الدين ويدفعون عن هذا الدين تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه ثلاثة الأوصاف في أهل الباطل، فهم محرفون للدين، غالون في الدين، جاهلون بالدين. ثلاثة أوصاف في أهل الباطل يخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ورثة الأنبياء يدفعونها. إذا لابد أن يكون العالم يدفع عن دين الله ويدف عن دين الله أهل البدع بكل أصنافهم وأشكالهم، حماية لدين الله وصيانة لدين الله حتى يبقى هذا الإسلام سالما نقيا صافيا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sifat mereka yang kedua, orang-orang yang memikul ilmu ini, yang membawa dan meneruskan ilmu para nabi, mereka pewaris para nabi, adalah yang Rasulullah sebutkan dalam kelanjutan hadis, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka selalu menafikan tahrif, penyelewengan dari orang-orang yang hulu dan melampaui batas,
dari perbuatan ahlul batil, orang-orang yang melakukan kebatilan, dan mereka pula membantah pentakwilan orang-orang jahil. Ini menjadi sifat mereka yang khusus bagi mereka, hanya mereka yang mewarisi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, membela agama Allah dari segala penyelewengan, membela agama Allah dari segala perbuatan yang menyimpang, yang batil, membela agama Allah dari segala kejahilan. Tiga sifat ini adalah sifat ahlul batil. Mereka ahlul batil selalu saja menyelewengkan agama Allah. Mereka selalu saja ghulu dan melampaui batas, dan mereka adalah orang-orang yang jahil dalam agama Allah. Sifat ahlul batil ini, tiga sifat mereka ini Rasul kabarkan kepada kita bahwa pewaris beliau, para ulama, merekalah yang membantahnya. Mereka yang akan membongkar segala tipu muslihat dan kebusukan mereka. Mereka selalu membantah ahlul bid'ah dengan segala macam aliran dan konsep ajaran mereka. Mereka lakukan semua itu demi menjaga agama Allah, demi menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam ini tetap terjaga dalam keadaan suci, bersih, sebagaimana Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. إذن أيها الأحبة أيها الأخوة الفضلاء، إذا رأينا من ينتسب للعلم وهو يقول للناس لا تحذر المسلمين من أهل البدع، هم مسلمون، لا تمزقوا المسلمين بقولكم فلان على بدعة وفلان على ضلالة والدليل كذا وكذا وكذا من كلامه وأفعاله وأقواله، هذا لم يتصل بوصف ورثة الأنبياء الذين يذبون عن دين الله، ولم يتصل بوصفهم بالدفع في البدع والمحدثات. والآن ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وكثرت فيه الفتن، كثر هؤلاء الذين ألبسوا باطلهم لباس الحق، فأظهروا أنفسهم كأنهم متنسكون متعبدون ورعون، يحفظون ألسنتهم، وهم في الحقيقة بفعلهم هذا إنما هم مستدركون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى صحبه الكرام وعلى سلفنا الصالح الذين ما خرج البدع ولا ظهر مبتدع إلا وصرفوا فيه هذا ليس من دين الله، وهذا يخالف شرع الله. ومن تمام النصيحة للمسلمين أن نبين أن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء كل البراءة من هذه البدع وهذه الضلالات. Wahai saudaraku sekalian yang aku cintai, jika kita melihat orang yang menisbatkan diri kepada ilmu atau kemudian diposisikan sebagai seorang alim, sementara yang dia sampaikan kepada umat manusia agar mereka tidak mentahdir,
tidak membicarakan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyimpang dari agama Allah, dari sunnah Rasulullah, dengan dalih bahwa yang semacam itu memecah belah kaum muslimin, dengan dalih yang semacam itu mencerai-beraikan umat, maka yang semacam ini bukanlah sifat pewaris para nabi. Dia akan mengatakan bahwa orang-orang yang dibantah, orang-orang yang ditahdir, kenapa mereka dibantah? Kenapa kalian mentahdir sementara fulan yang kalian bantah itu di atas kebaikan, dia di atas sunnah, perbuatannya begini dan begitu, selalu saja menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Maka orang yang semacam ini tidak terdapat padanya sifat pewaris para nabi. Dia tidak memiliki sifat khusus yang membedakan pewaris para nabi dari yang selainnya, yaitu membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah dengan membantah ahlul batil, setiap yang menyimpang dan menyalahi agama Allah. Tidak terdapati sifat ini pada dirinya. Dan sekarang di masa ini, di zaman kita ini yang semakin banyak fitnah terjadi, semakin dahsyat fitnah itu bermunculan, semakin banyak pula tipe orang-orang semacam ini yang menampakkan kesolehan pada dirinya, yang sok menampakkan dirinya pecinta sunnah Rasul, pembawa syariat Islam, menampakkan pada dirinya kalau dia adalah orang-orang yang menjaga lisan, tidak menyenangi riba, dan selalu itu yang dia dengang-dengungkan. Riba itu haram, pembicaraan semacam ini tidak baik, memecah belah, mencerai-beraikan kaum muslimin. Perbuatan mereka ini, mereka sadari atau tidak, telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan para ulama salafus saleh rahimahumullah. Dikarenakan mereka yang kita tahu dari Rasulullah, para sahabatnya dan salafus saleh adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang selalu membantah setiap kebid'ahan. Begitu kebid'ahan itu muncul, mereka selalu membela agama Allah dan membantahnya. Dan itu merupakan bentuk nasihat yang sempurna untuk Islam demi agama Allah. Islam seperti yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Islam yang suci, berlepas diri, dan jauh, sangatlah jauh dari berbagai kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Maka dari bentuk nasihat yang sempurna untuk mereka, haruslah ini dibantah, ditolak, agar umat tahu bahwa semua itu bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min khada'a al-muslimun fi amthal haula al-mutanassikin الذين اتخذوا من إظهار التنسك وسيلة لخداع الناس. والله سبحانه وتعالى في وصفه للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء قال جل وعز: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا من أدق أوصاف حملة الميراث النبوي، أنهم أولا يبلغون رسالات الله ويخشونه جل وعلا في هذا البلاغ، لأنهم إن كتموا البلاغ
صاروا عرضة لعذاب الله. من كتم علما يقول صلى الله عليه وسلم ألجمه الله بلجام من نار. فهذا الوصف الرباني لهم أنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه، إذن فيهم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يخشون أحدا إلا الله. لا يهابون الناس ولا يخافون الناس أيا كانوا، حتى الحكام والسلاطين فإنهم لا يخافونهم في الله، ولكن ينصحون للحكام والسلاطين بالمنهج النبوي لا بالمنهج المخترع المبتدع. إظهار العنتريات والقوة من على المنابر وجر المسلمين إلى الفتن والدماء زعما أن هذه شجاعة وأن هذه بطولة، هذا ليس من الدين في شيء وليس من السنة في شيء. الشجاعة في نصح الحاكم وولاة الأمر أن تقول كلمة الحق عنده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة حق عند، ظرف من ظروف المكان، ولم يقل من على المنبر، عند سلطان جائر. والأمثلة كثيرة والأدلة متواترة من منهج سلفنا الصالح أن النصح للحكام والسلاطين إنما يكون عندهم، وهذه هي تمام الشجاعة وهذا هو تمام القوة. أما أن تظهر العضلات أمام الناس وإذا خلا بالحاكم تمسكن أنت فيك خير وأنت كذا وأنت 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 وأنت، وعند الناس عنتر، وهو في الحقيقة ليس على هذه الصفة. إذن أيها الأحبة لا يخشون أحدا إلا الله أبدا، يبلغون الحق من دين الله بالأساليب الشرعية المرضية، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من صفاتهم في تبليغ الشرع. تفضل يا شيخ. Orang semacam ini, orang-orang yang menampakkan diri sebagai ahli ibadah, sebagai orang baik, orang yang saleh, yang kemudian menghalang-halangi agama Allah, menyalahkan orang yang berbicara dan membantah ahlul bid'ah. Mereka menipu kaum muslimin dengan penampilannya sebagai orang yang alim, sebagai orang yang saleh. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati para ulama, pewaris para nabi, Allah sebutkan tentang mereka, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut hanya kepada Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ini menjadi sifat mereka yang sangat menonjol, bahwa mereka selalu menyampaikan risalah Allah. Para ulama pewaris para nabi selalu saja menyampaikan syariat Allah. Mereka tidak menyembunyikannya, mereka tidak menutup-nutupinya, tetapi selalu mereka sampaikan karena mereka sadari, mereka ingat bahwa menyembunyikan ilmu, menutup-nutupi kebenaran adalah perbuatan yang diancam dengan azab yang sangat pedih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengikatnya, menyiksanya dengan api neraka. Maka ini sifat para ulama, orang-orang yang selalu menyampaikan risalah Allah, tidak mereka sembunyikan, tidak mereka tutup-tutupi. Mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Sifat para ulama seperti yang Allah sebutkan dalam ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Ini sifat mereka yang sangat menonjol, sifat mereka yang membedakan mereka dari yang selainnya. Maka para ulama, pewaris para nabi, tidaklah takut kepada siapapun dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan agama Allah. Siapapun tidak mereka takuti. Bahkan penguasa pun, pemerintah pun tidak mereka takuti. Tetapi mereka memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Mereka memberikan nasihat kepada penguasanya dengan hikmah, dengan cara yang baik. Bukan seperti mereka-mereka yang hanya bisa teriak-teriak di atas mimbar sebagai seakan jagoan dan sok pahlawan. Beraninya di atas mimbar, di hadapan pengikutnya dia koar-koar, mencaci maki dan mencela pemerintahnya. Tetapi kemudian ketika di hadapan pemimpinnya, jikalau dia dihadapkan kepada penguasa itu, dia kemudian tampak melemah, tampak sebagai seorang pengecut, menundukkan pandangannya, tidak bisa berbicara di hadapan penguasa itu. Maka ini bukanlah keberanian, ini bukan bahkan di dalam ajaran sunnah, bukan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalimatu haqqi 'inda sultanin jair. Jihad yang mulia adalah kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam. 'Inda sultanin jair menunjukkan kalimat hak itu disampaikan di hadapan sang penguasa dengan cara yang baik, bukan di belakangnya, bukan di mimbar atau di masjid kemudian seseorang teriak-teriak dan mencaci maki penguasanya. Dalil tentunya mutawatir dan sangatlah banyak. Contoh pun begitu banyak bahwasanya nasihat kepada penguasa hendaklah disampaikan di hadapannya, bukan di hadapan umat manusia, bukan di hadapan masyarakat banyak. Itulah kesempurnaan nasihat kepada seorang penguasa. Kembali kepada ayat bahwa sifat para ulama, pewaris para nabi adalah mereka itu tidak takut kepada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka selalu menyampaikan risalah Allah, selalu menyampaikan agama Allah, dan tidak ada yang mereka tutup-tutupi, tidak ada yang mereka sembunyikan. ومن صفاتهم في تبليغ الحق كما وصفهم الله، قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمة في البلاغ وعلم، لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الله شخص إلا بعلم. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي ومسلكي، أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم،
لا تسمع لمن يقول البصيرة هي نور القلب. إن عندك نور القلب فأنت داعية إلى الله. وقد الناس إلى الجهل وإلى حتفهم وإلى هلاكهم، وأنت رأس في الجهل والضلالة، لا يدعو إلى الله بالمعنى الخاص إلا العلماء. نعم، قد نكون كلنا دعاة إلى الله بأخلاقنا وبمعاملاتنا وبحسن أخلاقنا وبحكمتنا ندل الناس على دين الإسلام، هذا دعوة بمعنى العام. لكن معنى الخاص الذي هو التعليم والإرشاد والتوجيه والإفتاء والتصدر لوعظ الناس لا يكون إلا لأهل العلم. نعم شيخ. Termasuk dari sifat mereka pula para ulama pewaris para nabi dalam menyampaikan al-haq adalah sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izati hasanah, dan jidal dengan ilmu. Al-hikmah di dalam penyampaian agama Allah adalah ilmu. Karena tanpa ilmu tidaklah bisa dakwah itu disampaikan dengan benar. Hanyalah dengan ilmu dakwah para nabi itu tersampaikan. Oleh sebab itu Allah ketika menyebutkan kepada kita tentang sifat nabinya, Allah sebutkan dalam ayat, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Basirah adalah ilmu syariat. Janganlah kalian tertipu dengan yang mereka sampaikan dan mereka teriakkan bahwa basirah adalah cahaya di dalam kolbu, seperti yang disebut-sebutkan oleh para dai kesesatan. Ilmu dalam pengertian khusus ilmu syariat ini bukanlah ilmu secara umum. Karena kalaulah dakwah secara umum, kita masing-masing berdakwah kepada Allah dengan akhlak mulia kita, dengan akhlak baik, dengan muamalah yang baik, dengan sikap dan tutur kata yang baik. Ya, itu dakwah, namun secara umum. Tetapi yang secara khusus yang menjadi sifat para ulama adalah dakwah dengan ilmu, dalam fatwa, dalam membimbing umat manusia ini. Hanyalah mereka para ulama yang menjawab dan membimbing kita, bukan orang-orang yang jahil, yang memberikan fatwa, yang berdakwah kepada umatnya dengan kejahilannya, yang itu menjerumuskan umatnya kepada kebinasaan mereka, kepada kehancuran mereka dengan fatwa-fatwa yang ngawur, dengan penyampaian yang jauh dari ilmu yang syar'i. Laisa fi da'watihim al-ghilzah al-munaffira 'an din al-Islam. Fahum ruhama kama wasafa Allah nabiyyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama في مقام الرسالة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فورثة الأنبياء هم رحمة للعالمين، فليسوا غلظا، ولكن يحب أهل الباطل أن يصورونهم بأنهم أهل غلظة لأنهم لم يوافقونهم على باطلهم. يقول الله جل وعلا
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله، ولكن يحلو للمبطلين أن يصفوا دعاة الحق الذين يذبون عن دين الله أنهم أهل غلظة منفرون. هؤلاء يأتون إلى المجتمعات الإسلامية فيفتون في عضدها ويمزقون كلمة المسلمين. أي كلمة؟ هل مزقوا كلمة مجتمعين على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، أم مزقوا أناس اجتمعوا على الهدى، أم أنهم فرقوا بين الحق والباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد فرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل. والقرآن كما تعلمون من أسمائه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرق بين الحق والباطل. ولكن هؤلاء يريدون الأمة الإسلامية أن تكون غثاء كغثاء السيل، فيهم المشرك وفيهم المنافق وفيهم الزنديق وفيهم من يكذب السنة ويدعو إلى الضلالات والانحرافات والشركيات وينسبها لدين الإسلام ويقول لك لا تبين، أنت تمزق الأمة، أنتم فيكم غلظة، النبي هين لين. سبحان الله. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم احمر واصفر وجهه واشتد نكيره وهو يقابل أعداء الله في الجهاد عندما بدأ شيء من مظاهر الشرك في جنده، عندما قال أحدهم وهم من حدثاء العهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط، شجرة نتبرك بها كما يتبرك المشركون بشجرتهم ذات أنواط. احمر وجهه واصفر، قال الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى. لم يجامل ولم يقل أنا ألتقي بعدو وأؤجل البيان وأؤخر البيان عن وقت حاجة الناس إليه، أبدا. وقف وبين الخطأ رغم أنه سيلتقي بعدو. نسوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه وسمى يا فلان إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال أفتان أنت يا فلان، وقال إن منكم لمنفرين. كل ذلك شدة في الدعوة، ولكن أهل الباطل يريدون أن ينفون الشدة من الدعوة ليحلو لهم سبيلهم وطريقتهم ولا يعترض عليهم. بينما الأصل في الدعوة إلى الله هو الحكمة لا تغلب الشدة ولا يغلب اللين فيضيع الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشدة في مواضع وأتى باللين في مواضع. فعندما تسمع أن الأصل في الدعوة اللين، الأصل في الدعوة اللين، الأصل في الدعوة اللين، ويعترضون على العلماء الذين يبينون الباطل ويشدون على أهل الباطل، وهم بهذا الطريق يصادمون منهج السلف عامة، أي الإنكار على من غضب لدين الله. إذن لابد أن نفهم أن الأصل في الدعوة إلى الله هو الحكمة. لم يقل ربنا جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك باللين، ولم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالشدة، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة أن يوضع اللين في مكانه وتوضع الشدة في مكانها. نعم.
menjadi sifat mereka, pewaris para nabi, para ulama dalam dakwahnya, bahwa di dalam dakwah mereka bukanlah orang-orang yang kaku, bukanlah orang-orang yang kasar, yang karenanya menjauhkan orang dari agama Allah, tetapi mereka adalah orang-orang yang penyayang dan penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati nabinya dalam maqam risalah, Allah sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi segenap alam semesta. Maka mereka, para ulama pewaris para nabi, adalah menjadi rahmat dan kasih sayang bagi alam. Mereka bukan orang-orang yang kaku, bukan pula orang-orang yang keras, tetapi ahlul batil yang selalu memberi julukan-julukan keji kepada mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang keras, bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar, bahwa mereka orang yang tidak mengenal kelemah lembutan di dalam dakwah, tidak bijaksana di dalam dakwahnya. Padahal mereka mengatakan dan memberikan julukan itu karena para ulama, pewaris para nabi, tidak mencocoki kebatilan mereka. Hanya karena para ulama lah, karena mereka membongkar kesesatan dan kebatilan mereka, mereka pun kemudian menjuluki para ulama itu dengan orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, orang-orang yang tidak bijak di dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada tentang Rasulnya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Karena rahmat dari Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Jikalau saja engkau kaku, engkau keras hati kepada mereka, niscaya mereka pun akan lari darimu. Sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu pula kemudian menjadi sifat para ulama pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi demikianlah, selalu saja ahlul batil menjuluki dan mensifati para ulama dengan sifat-sifat yang keji, pemecah belah umat. Mereka mengatakan para ulama sunnah, para ulama salaf, orang yang selalu mencerai-beraikan umat kaum muslimin karena mereka membicarakan kebid'ahan, membongkar hizbiyah dan kebatilan-kebatilan yang ada pada diri mereka. Mereka sebutkan kalau para ulama kita, para ulama salaf mencerai-beraikan dan memecah belah umat ini, apakah kemudian umat ini pernah bersatu di atas sunnah? Apakah mereka bersatu di atas al-haq kemudian dicerai-beraikan? Apakah mereka itu bersatu di atas kebenaran kemudian dipecah belah? Tentulah tidak. Tetapi para ulama kita, para ulama pewaris para nabi, memang mereka memecah belah, tetapi yang mereka pecah belah adalah antara sunnah dan bid'ah. Yang mereka pecah belah adalah antara hak dan batil, antara syirik dengan tauhid. Dan itulah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan, Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah memecah belah manusia, karena beliau memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Bahkan Allah pun mensifati kitabnya Al-Quranul Azim dengan sifat yang Allah sebutkan di awal surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha penuh barokah Allah
yang menurunkan kitabnya yang Allah namakan Al-Furqan, yang memecah belah. Karena Quran memecah belah antara hak dan yang batil, memecah belah antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, agar kemudian Quran ini menjadi pengingat, pengancam bagi segenap alam dari segala kemaksiatan kepada Allah. Tetapi ahlul batil, mereka menginginkan umat Islam ini agar menjadi seperti buih, banyak namun tiada arti, besar namun tidak berbobot, bersekian banyak umat ini namun tidak memiliki kualitas. Yang mereka inginkan agar umat Islam ini bercampur, bersatu padu, yang munafik, yang zindik, yang mengingkari sunnah, yang menyeru kepada kemusyrikan, yang menyeru kepada bid'ah, semua itu mereka inginkan bersatu padu, lembur menjadi satu. Maka jika para ulama, pewaris para nabi datang memecah belah dan memilah mana yang menyeru kepada tauhid, mana pula yang menyeru kepada syirik, memilah kepada umat manusia agar mereka tidak tertipu, mana yang menyeru kepada sunnah, mana pula yang menyeru kepada bid'ah. Kemudian mereka katakan orang-orang ini orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak mengenal kelemah lembutan dalam dakwah, tidak bijaksana dalam dakwahnya. Mereka lupa atau sengaja mereka melupakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi umat ini dan suri toladan kita semua, marah besar, bahkan merah hitam wajah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mulai tampak bibit kemusyrikan di pasukan beliau, bahkan dalam keadaan peperangan menghadapi musuh-musuh Allah, dalam keadaan perang menghadapi kaum musyrikin. Ketika muncul bibit kemusyrikan dari orang-orang yang mu'allaf, baru saja masuk Islam, ketika mereka katakan, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat, buatkan untuk kami pohon datu anwat sebagaimana musyrikin memiliki pohon datu anwat. Pohon datu anwat biasa kaum musyrikin sebelum berperang menggantungkan senjata-senjata mereka di sana dengan keyakinan agar mereka selamat, agar mereka menang, agar mereka tidak terluka dan terbunuh. Beberapa mu'allaf ini yang baru saja masuk Islam di pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang sama, meminta agar mereka juga memiliki pohon yang serupa dengan musyrikin, dengan tujuan baik, dengan tujuan mulia, untuk menang menghadapi orang-orang kafir, demi membela Islam dan kaum muslimin. Tapi lihatlah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak kemudian diam dengan dalih kita sedang dalam peperangan, butuh persatuan, butuh kekuatan yang solid. Tidak beliau diamkan perkara tersebut. Beliau menyampaikan dengan marah dan muka yang merah, Allahu Akbar, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kalian telah ucapkan perkataan
yang sama seperti diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membiarkan perkataan mereka. Padahal kalau kita amati yang diucapkan oleh muallaf ini, para sahabat yang baru masuk Islam, tidaklah sama dengan yang diucapkan oleh Bani Israel. Mereka terang-terangan kepada Nabi Musa meminta untuk dijadikan ilah untuk mereka sesembahan selain Allah. Yang diucapkan oleh para sahabat yang baru masuk Islam ini pohon Zatu Anwat, untuk mereka melalap berkah darinya, mendapat berkahnya, terlindungi dalam peperangan, selamat dalam peperangan, dan menang demi Islam dan kaum muslimin. Di sisi lain, mereka pula orang yang baru saja masuk Islam, mu'allaf. Ditambah lagi, situasi adalah situasi peperangan menghadapi orang-orang kafir. Ditambah lagi, mereka para sahabat ini yang baru masuk Islam adalah orang-orang yang benar-benar memperjuangkan Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa dan raganya, tidak seperti Bani Israel. Bani Israel mengucapkan itu adalah memperolok-olokkan Nabi Musa alaihi salam, mempermainkan dan memtertawakan beliau. Perbedaan yang sangat jauh. Tetapi lihat, apakah kemudian semua itu membuat Rasulullah SAW diam? Apakah kemudian membuat Rasulullah SAW membiarkan apa yang mereka ucapkan? Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi beliau dengan marah dan muka merah menyampaikan kepada mereka, Allahu Akbar, sungguh kalian telah ucapkan perkataan besar seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Demikian pula mereka lupa atau sengaja memang melupakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada salah seorang sahabatnya yang mencela sahabat lain karena keturunannya, innaka mru'un fikal jahiliyah, dirimu adalah orang yang ada padamu jahiliyah, ajaran jahiliyah. Begitu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Mu'ad radhiyallahu taala anhu, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau menginginkan fitnah wahai Mu'ad, ketika beliau memperpanjang salat pada kaumnya. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, sungguh pada kalian, dari kalian itu ada orang-orang yang melarikan orang dari agama ini, membuat orang menjauh dan lari dari agama Allah. Demikianlah beberapa contoh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketegasan di dalam berdakwah, keras pada tempatnya. Maka hukum asal dalam dakwah adalah hikmah. Hikmah di dalam berdakwah kepada Allah. Maka jangan kita di dalam dakwah lebih memperbesar volume, kelemah lembutan, mengalahkan ketegasan. Ataupun sebaliknya, jangan pula melebihkan kekerasan dan ketegasan, mengalahkan kelemah lembutan. Maka jika engkau mendengar orang yang berbicara mengatakan bahwa asal di dalam dakwah ini adalah kelemah lembutan, maka dia telah menyalahi nas Quranul Karim. Dia telah menyalahi para ulama kita, pewaris para nabi. Dia dengan itu telah mengingkari dan menyalahi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jika kita perhatikan ayat
yang Allah sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah engkau ke jalan Allah dengan hikmah. Allah tidak mengatakan berdakwalah engkau ke jalan Allah dengan lemah lembut. Allah pula tidak mengatakan berdakwalah engkau di jalan kepada jalan Allah dengan keras. Tetapi yang Allah katakan dengan hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu di tempatnya. وعودا على بدء إذا علمنا وصف العلماء الذين هم حملة الشريعة وورثة الأنبياء، هم يكونون مرجعنا عند الفتن، وهم يكونون دليلنا للاعتصام بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الصالح. فإن أخطأنا هؤلاء العلماء ولم نتخذهم مرجعية لنا فإننا حينها لن نوفق للاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون دليلنا إلى الكتاب والسنة صحيحا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولو الأمر هنا هم العلماء في هذه الآية، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي لولا أن الله تفضل علينا ومن بإيجاد هذه المرجعية لاتبعنا الشيطان، وهم أهل الاستنباط، وهم الذين ذكرنا أوصافهم لكم. فبهذا أيها الأحبة وبهذا أيها الإخوة الأفاضل يكون سبيل النجاة في الفتن. فلا تغتروا بأنفسكم مهما بلغتم من العلم، ولا تعتدوا بأنفسكم، ولا تتكلوا عليها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فنسألك اللهم ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل، ونسألك اللهم الهدى والتقى والهداية بأن نصيب الطريق الصحيح المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكون هذا إلا كما ذكرت لكم أيها الأحبة بلزوم الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، ولا يكون هذا اللزوم ولا يكون هذا الاهتداء إلى هذا الطريق إلا بالرجوع لمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم، وهم العلماء الربانيون الذين سمعتم أوصافهم. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يوفقني وإياكم أحبتي للاهتداء بهذا الطريق وسلوك هذا الطريق. لا يضرنا من خذلنا ولا من خالفنا ولا من ثبط عن هذا السبيل حتى نلقى الله جل وعز ونحن عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك وأن يثبتني وإياكم على هذا الطريق، وأسأله جل وعز أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما جمعني وإياكم في هذا المسجد الطيب المبارك. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء، وأن يكتب هذا اللقاء وهذا المجلس في ميزان حسنات الجميع. كما أشكر أحبتي القائمين على هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة في بلد إندونيسيا، فهم ولا نزكيهم على الله أمناء ووسطاء بينكم وبين علمائكم الربانيين العلماء الكبار، ومنهم والحمد لله من تتلمذ على العلماء ونهل من المعين الصافي، فهذه من رحمة الله بكم
ومن رحمة الله بنا أن يكون هناك الوسائط بيننا وبين علمائنا الربانيين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، ونترك ما بقي من وقت للأسئلة نجيب على ما تيسر منها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للصواب والسداد، وأن يجنبنا الزلل والخطل في القول والعمل. Kembali kita menyampaikan bahwa sifat para ulama yang mengemban syariat ini, pewaris para nabi, mereka adalah marji'iyah bagi kita, tempat kita merujuk ketika menghadapi segala macam fitnah. Dalam permasalahan ini, merekalah yang menjadi penunjuk bagi kita, yang mengantarkan kita, menunjukkan jalan kepada kita untuk memahami Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman salafus saleh. Maka jika kita meninggalkan mereka, wal'iyadu billah, kita tidak merujuk kepada mereka, maka kita tidak akan mendapat taufik untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mendapat taufik untuk berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, karena berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh haruslah dengan kita merujuk kembali kepada para ulama kita, pewaris para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah katakan tentang kaum munafikin, sifat mereka jika datang kepada mereka urusan dari keamanan atau ketakutan, segera mereka menyebarluaskan itu. Allah cela mereka karena mereka tidak kembali, tidak merujuk kepada ahlinya, yaitu para ulama. Kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasul, kalau saja mereka kembalikan itu kepada ulil amr minhum, di dalam ayat ini ulil amr adalah para ulama, maka akan diketahui oleh mereka ahlul istinbat, para ulama. Allah sebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian, kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, kalian akan ikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Arti ayat, kalau saja bukan karena Allah yang memberikan keutamaan dan rahmatnya kepada kita, dengan adanya marji'iyah, dengan adanya tempat kita kembali, yaitu kepada para ulama, niscaya kalau bukan karena itu, kita akan mengikuti syaitan, kita akan mengikuti jalan dan cara-cara ajaran syaitan. Allah yang selamatkan dengan adanya marji'iyah, tempat kita kembali, tempat kita merujuk para ulama, para pewaris, para nabi, yang sifat mereka telah kita sebutkan di atas. Maka inilah jalan keselamatan. Janganlah kita tertipu dengan diri kita sendiri. Janganlah kita tertipu dengan kemampuan dan apa yang ada pada diri kita sendiri, bahwa kita telah belajar di sana maupun di sini, bahwa kita mampu dan memiliki ilmu ini dan ilmu itu, kemudian berlepas dari para ulama, tidak merujuk kepada mereka. Berdoalah selalu kepada Allah dari hal yang semacam ini, sebagaimana Rasulullah ajarkan di dalam doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum,
birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang kekal abadi, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu. Benahilah segala urusanku dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Walaupun sekejap mata kita memohon kepada Allah agar tidak dipasrahkan kepada diri kita sendiri. Maka kita memohon kepada Allah agar tidak memasrahkan diri kita kepada diri kita sendiri walaupun sekejap mata. Karena hidayah, ketakwaan kepada Allah, taufik untuk seseorang itu berada di atas jalan yang benar, di atas mahajjatil bayda, jalan yang putih nan suci yang telah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanyalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah, dan kembali selalu kepada para ulama, pewaris para nabi. Aku memohon kepada Allah dengan kemurahannya, dengan kemuliaannya, untuk memberikan taufik kepada kita semua untuk menelusuri jalan ini, mengikuti jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan memadaratkan kita. Orang-orang yang menyalahi kita, orang-orang yang meninggalkan pertolongannya kepada kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita, menyatukan kita di surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Tidak lupa kiranya aku banyak mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran antum semua yang telah ikut dan mendengarkan muhadharah ini. Demikian pula rasa syukurku dan terima kasihku kepada segenap panitia yang ada, yang karena mereka terlaksana acara ini dengan baik. Maka mereka, para asatidzah, adalah perantara antara kita dengan para ulama, yang menyambungkan lisan kita dengan para ulama. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang terpercaya, dan aku tidak memberikan tazkiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu yang aku lihat dari mereka. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan sisa waktu akan beliau gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nah, main